Wah, polisi ngarengkok AKBP padahal. Ajun komisaris besar polisi ngarengkok kayak gitu. Sudah maju. Beb, apa kayak ini nih Wakapol pindah-pindah, doakan. Beberapa hari setelah doakan pindah. Alhamdulillah. Banyak keanehan-keanehan. Dan sering diundang kami di Majalengka, di rumah Pak Imam Safari itu tempat beliau. Sering dengan Pak Fuad Amin, sini Pak Fuad Hashim, dari Buntet, dari Kempek, Aib dari Kempek kan, Sarip Kempek, dari Arjawinangun, sering kumpul di Pak Imam sana. Terus habis dari sore sampai pagi, ngobrol berbagai permasalahan, kejadian. Pokoknya kita tidak boleh ragu, apalagi Ahlul Bait itu insya Allah harus diagungkan dan ahli yang suci. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi padzakiri. Ahli bait Nabi ahli nusuci nu ngamankeun dunya anjeun sing ngarti itu terjemahna. Ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi padzakiri. Kemarin panjang lebar dengan saya berkala beliau itu tentang kenabian, tentang kerasulan. Kan Nabi itu jumlahnya 124.000 Nabi. 124.000 Nabi. Ada yang berpendapat 224.000 Nabi. Sementara Nabi yang tertera Al-Quran hanya 25 kan? Hanya 25. Nabi dan Rasul 25. Di mana yang lainnya? Apa mungkin di negara Cina? Apa mungkin di Roma? Apa mungkin? Akhirnya diputuskan tidak mungkin. Itu masih jadi dalam Al-Quran kan ada apa? Rasul 313, sementara dalam Al-Quran hanya 25 Rasul. Yang lainnya di mana kan gitu? Dan siapa? Apa mungkin Konghucu Rasul Nabi? Apa mungkin Aflatun Nabi? Aristo Nabi? Apa mungkin Aristoteles Nabi? Apa mungkin ahli falsafah itu Nabi? Wallahu alam. Yang jelas sementara agungnya Baitul Muqaddas, karena sekitar Baitul Muqaddas adalah buyutul anbiya wal mursalin. Jadi agak kurang mungkin di luar itu, Pak, di luar itu. Kemarin saya panjang lebar, beliau itu sebetulnya pertama-tama At-Tijani, Pak, thariqahnya. Waktu mudanya At-Tijani itu, Tijaniyah, Habib itu. Tijaniyah jadi permasalahan waktu itu, yang menjawab itu kakek saya, dengan Zubaidi Kadugude, yang menjelaskan tentang thariqah Tijaniyah. Kemarin ngobrol, Mbah Zubaidi itu kakek lah di Kadugude, itu thariqah Tijaniyah. Walaupun sekarang dikembangkan thariqah Syadziliyah. Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili, mana Syadziliyah sekarang, cara Syadziliyah. Jadi kelebihan-kelebihan beliau sudah luar biasa, di mana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddas Al-Jalud, la yajuzu li ahadin ayatasaddara al-irsyadina satam yalmika salasata asya'a. Tidak boleh tampil, tidak boleh tampil seseorang untuk memberikan petunjuk-petunjuk pada masyarakat sehingga memiliki 3 macam. Yang pertama ilmil ulama. Jelas. Ilmil ulama dimiliki oleh beliau. Yang kedua hikmatil hukama, dengan berbagai kebijaksanaannya dan segala macamnya. Yang ketiga siasatul muluk. Siasatul muluk yang sekarang dibariskan oleh Pak Imaman tuh. Siasatul muluk. Jadi dulu Pak Imaman, Nabi Adam itu sendirian, dari presiden sampai RT Nabi Adam. Belum banyak orang sih. Sekarang dibagi-bagi. Bahkan RT juga tidak kebagian semua. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, ngadawu, berfirman pada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah Nabi Adam. Dulu Nabi Adam. Lah, sendirian presiden, ya menteri Nabi Adam dulu. Sekarang dibagi-bagi, RT juga saya tidak kebagian. Karena banyak putra-putra Adam.
Jadi memiliki 3 macam ada di beliau, ilmil ulama, hikmatil hukama, dan siyasatul muluk. Ilmil ulama, hikmatil hukama, siyasatul muluk. Paling tidak kata Ambah Syekh Abdul Qadir Al-Jakarta, paling tidak memiliki 3 macam itu. Ilmul ulama dengan berbagai disiplin ilmu tentu. Tidak hanya sebatas membaca Al-Quran, tapi bisa mengkaji Al-Quran, makharijul huruf, sifatul huruf, sampai memahamkan Al-Quran dari berbagai sisi, dari berbagai arah, dari berbagai disiplin ilmu, Yang kedua, hikmatil hukama, dengan hikmah para hukama, para profesor yang wawasannya jauh ke depan. Yang ketiga, siyasatul muluk, siasat para pemimpin. Oleh sebab itu, marilah kita takzim kepada salah satu ulama itu sama dengan takzim kepada semua ulama. Takzim mengagungkan satu wali Allah itu sama dengan mengagungkan semua wali Allah. Karena apa? Karena programnya sama. Programnya benci pada satu ulama berarti benci pada semua ulama. Karena programnya sama. Dakwatul Islamiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau kita Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, dakwah al-akhlaqul karimah, dakwah syariah Islamiyah, pokoknya programnya sama, program yang sama. Mudah-mudahan kita mengkaji atau berbicara tentang manaqib salah satu ulama di Indonesia, salah satu ulama dunia. Mudah-mudahan kita termasuk takzim kepada semua ulama, takzim kepada semua kiai. Hari berbahagia, mengapa Nabi Khadir dan Nabi Musa beda? Memang beda. Nabi Musa alaihissalam zahiriyah, kalau Nabi Khadir batiniyah. Dan Nabi Khadir, tindakan-tindakan Nabi Khadir semuanya bukan pekerjaan pribadi, tapi atas perintah Allah. Ketika protes membunuh anak kecil kan, hatta idza laqiya ghulaman faqatalah qala qatalta nafsan bi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Waktu itu dijawab oleh beliau, oleh Nabi Khadir, ma fa'altuhu an amri. Apa yang aku pekerjakan itu bukan perintahku, tapi sesuai atas perintah Allah. Atas perintah Allah. Kalau sekarang membunuh orang, fajaza'uhu jahannam, kalau perintah lain, karena malaikat mah biasa kan, malaikat Azrail kan biasa. Orang mukmin sedang tidur cabut rohna, tanpa corona dia. Orang jalan-jalan cabut rohna, berarti fajaza'u enggak, karena memang malaikat Azrail atas perintah Allah. Begitu Nabi Khadir atas perintah Allah. Wa ma fa'ala an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Bahagia kalau kami bicara semua kelebihan-kelebihan beliau, ya sepertinya beliau dari semenjak kecil sudah ada kelebihan-kelebihan, Pak. Ada kelebihan-kelebihan. Sudah senang ziarah kubur, bahkan sudah bisa menebak ahlul kubur, dan mungkin sudah bisa ngobrol dengan ahli kubur. Jadi semenjak kecil sudah ada kelebihan-kelebihan beliau itu. Dari semenjak kecil. Luar biasa. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita kemasukan ilmu laduni lah, bertemu ini, mudah-mudahan ilmu laduni. Barangkali sudah ada tercatat dalam buku yang bapak-bapak terima tentang biografi beliau, tinggal dikaji, dibaca, diulang, diresapi, dilenyapi, dipedomi, dihayati, dan diamalkan. Beliau sebagai salah satu ahli bait, sebagai uswatun hasanah yang harus kita ikuti, sebagai manusia yang rahmatan lil alamin, harus ikuti. Kita baca dari awal sampai akhir dalam buku itu. Barangkali kalau dikaji malam ini semua habis sampai pagi mungkin. Ya tinggal kita talaah, kita pedomi, kita baca. Itulah gambaran salah satu wali Allah
gambaran salah satu ulama baik dalam kehidupan berumah tangga, level rumah tangganya, level masyarakatnya, level dunianya dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan pengkajian malam ini kita bisa menjadikan para Rasul, khususnya tentu Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pewaris-pewarisnya, mudah-mudahan sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Semua itu dari Abah itu banyak sebetulnya. Kajian-kajian beliau banyak sekali, dan gambaran yang kita terima baca buku itu betul, itu isinya insyaallah tidak menyimpang dari apa yang disampaikan oleh penulis, karena penulis itu leukeun lah apa yang lisanul ahwal beliau ditulis, dicatat. Maksudnya bukan hanya membesarkan beliau, dan memang sudah besar, tanpa dibesarkan oleh kita sudah besar. Bukan membesarkan karena sudah besar, tapi maksudnya kita mengambil suri tauladan, mengambil contoh beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmatan lil alamin. Karena sampai rahmatan lil alamin itu ada awalnya yaitu bisa mendayagunakan apa yang kita terima, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, kita daya gunakan sehingga menjadi modal lah, menjadi bekal. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak ujug-ujug langsung. Ada ayat pertamanya, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas sholihun. Setelah menjadi manusia yang soleh, bisa memberdayakan apa yang dilihat, yang didengar, yang ditemui, dijadikan bahan untuk didaya gunakan oleh kita untuk kemaslahatan kita, as-sholihun. Setelah bisa mendaya gunakan itu, inna fi hadza la balaghan liqaumin abidin. Sungguh di dalam memberdayakan apa yang kita baca, kita lihat, kita temui dari nikmat-nikmat, dari ciptaan Allah, anugerah Allah, la balaghan liqaumin abidin, merupakan bekal untuk kaum yang ibadah. Baru setelah itu wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Setelah kita bisa punya bekal, kita harus peduli pada yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak ujug-ujug wa ma arsalnaka, begitu. Jadi ayat-ayat Quran itu jangan sepotong-sepotong, Pak. Tidak ujug-ujug yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada permulaannya. Itu mah jawaban tina kejadian-kejadian sebelumnya, sehingga memutuskan Allah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang berakhlakul karimah, yang peduli pada orang lain, orang yang sangat yatiman za makroba atau miskinan za matroba, sangat peduli pada yatim, sangat peduli pada miskin. Setelah itu dia selalu kasih sayang pada orang lain. Baru kesananya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat harkat derajat martabat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dimanapun berada. Tidur saja orang yang beriman itu dan berilmu akan diangkat derajat oleh Allah. Contoh Ashabul Kahfi tidur 309 tahun tidur. Tapi karena beliau berilmu, beliau beriman yang kuat, imannya kuat, berilmu, diangkat oleh Allah. Tidur 309 tahun, bangun, meninggal, masuk surga. Ya ira salatna.
Jadi kalau ada santri BKHS turunan Ashabul Kahfi ya. Turunan Ashabul Kahfi insyaallah. Makanya santri-santri kalau masuk kobong baca id awal fityatu ilal kahfi faqul rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Mengapa Ashabul Kahfi tidur aja 309 tahun, bangun, meninggal, masuk surga? Karena beliau itu ulama. Beliau itu orang yang kuat imannya, orang yang berilmu, tidurnya aja sudah dapat pahala, apalagi nyaringna. Oleh itu mudah-mudahan dengan cinta para ulama, cinta para wali, kita termasuk mimbabil aulia, mudah-mudahan mimbabil aulia, termasuk kelompok para wali. Apa ini ada abah ini, Abah Muhdar ini, masya Allah, luar biasa bah. Terima kasih. Barangkali sekilas, kalau terlalu panjang kalau saya menceritakan, dan memang manakib ini Allah selalu memerintahkan untuk disebarluaskan. Manakib, wadkur fil kitabi Maryam, manakib itu Maryam, wadkur fil kitabi Ilyas, dan seterusnya. Wa idz qala Yusufu li abihi, apal tanda asihan. Itu manakibna. Wa idz qala Yusufu dari manakib maksudnya mas sanes asihanana. Wa idz qala Yusufu li abihi abati, maksudnya ceritakan ketika Yusuf bicara pada ayahanda beliau. Barkur fil kitab Ismail, fil kitab Idris, itu manakib supaya apa? Biar kita tahu manakib beliau dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Demikian, insyaallah pada waktu dan gelombang yang berbeda bisa bertemu kembali. Karena saya baru selesai di Sukaraja tadi, ada ponan Pak. Jadi saya sekarang sedang ngurus astana Pak. Sedang ngurus astana. Tiap malam Jumat saya menghidupkan astana. Tahu astana? Kuburan Makbaroh. Jadi keliling Makbaroh. Kalau dulu saya pernah di istana di Pendopo, sekarang pindah ke astana. Ya, ke astana. Insya Allah orang-orang istana pasti akan ke astana. Insya Allah. Mangga carioskan ke Pak Jokowi. Dah demikian, mohon kekurangan apa yang saya sampaikan, karena memang ya terburu-buru, maklumlah. Saya terlalu banyak ceramah dari pagi sebetulnya. Jadi dari pagi sampai sore. Oleh sebab itu mohon maaf, mungkin ngalor ngidul bahasanya, ngetur ngidul ngetan, tapi tujuannya insyaallah tiada lain, hanya hubbul ulama, hubbul aulia, hubbul rasul, hubbul mursalin, hubbul anbiya, latar belakangnya itu. Dan insyaallah harus, bahkan cinta Allah, cinta para nabi, para rasul, cinta para ulama harus dijadikan cinta pertama. Jangan dijadikan cinta yang kedua. Nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali kam manzilin fil ardi ya'lifuhul fata wa haninuhu awalan li awwali manzil. Silakan Anda ngalor ngidul, silakan mau kemana saja sekedar, tapi tidak ada cinta kecuali cinta pertama. Cinta pertama maksudnya cinta Allah, cinta Rasul, cinta Kanjeng Rasul, Nabi akhir zaman, cinta para ulama, cinta para aulia, cinta ahli ibadah, ahli masjid, ahli sukanullah, penduduk Allah yang selalu zikir dan pikir. Mudah-mudahan. Akhirul kalam, mohon pertolongan. Afan wa syukran liqa ana uridu an turid wallahu yaf'alu ma yurid wallahu muwaffiq liqawamit thoriq wal bunkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya atas pandangan wawasan tentang Abah Habib Lutfi. Semakin bertambah, semakin menambah kecintaan kita, kerinduan kita kepada beliau. Mudah-mudahan semakin banyak pandangan tentang beliau, maka semakin rindu, semakin cinta kita kepada beliau. Sebelum kepada pembanding yang ketiga, kedua, Pak Hakim Aman, kami mengingatkan kepada semuanya agar tetap menjaga jarak
juga pakai masker. Para santri mohon jarak duduknya dirapikan kembali, ya, jangan sampai berkerumun. Sekali lagi kepada semua yang hadir di tempat ini agar tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk pembanding yang kedua, kepada yang terhormat Pak Kiai Maman, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ashabal fadilatul a'izza, para alim, para ulama, para habaib, masyayikh, para pengurus Jatman dan Nahdlatul Ulama, wa ala ru'usihim Hadratul Walid Al-Habib Mukhdar Ahmad bin As-Sigaf, AOC, Kiai Haji Sarkos Subki dan Kiai Anwar Sulaiman. Yang pertama tentu selamat, ini buku Habib keren banget gitu. Saya bertemu dengan Abah Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi itu waktu saya masih Mustafatul Quran di Pekalongan. Ketika itu Habib Lutfi masih anak muda dan masih ada Habib Ali. Saya masih ingat ketika itu Habib Lutfi bilang, Kang Maman kalau pesantren itu jangan lama-lama, datang saja ke Mbah Abdullah Salam. Nanti kalau ketemu Mbah Abdullah Salam, ketemu Mbah Klaten tuh sinten Habib? Klaten, Mbah Lim. Nah, tanya aja, Kang Maman nanti mau mondok di mana? Pas kumpul para kiai, tiba-tiba saya disuruh pindah untuk mondok di Tambak Beras di Jombang, dan syaratnya cuma menghatamkan Yasin Fadilah selama 150 hari. Setelah itu saya datang lagi ke Maulana Habib Lutfi, kata Habib Lutfi udah jangan ngaji lagi, sekarang nikah saja. Makanya saya barokah nikahnya awal, lalu punya anak, itu semua bibarokati Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Suatu saat saya ketemu Gus Dur di Wonosobo. Nah, ketemu seorang kiai yang tiba-tiba nggak tahu kiai itu salah apa saya. Dia bilang, Islam ini hancur gara-gara anak-anak muda seperti sampean. Senang musik, gaulnya dengan orang non-muslim, orang kafir. Saya bilang, salah saya apa kiai? Ya pokoknya kamu jangan main musik, haram. Nah, karena orang tua ya saya nurut aja Pak. Cuman dia nyebut haram, dari kejauhan itu ada yang hajat, ada lagu dangdut. Jadi dia nyebutin haram tapi kakinya goyang-goyang. Mulutnya haram tapi kakinya membolehkan. Saya bilang, kiai mau kemana? Saya mau sowan ke Maulana Habib Lutfi. Oke, saya juga mau ke sana tapi saya mau ke Mbah Mun, Kiai Muntaha, Wonosobo Al-Hafiz. Bapak-bapak, saya datang ke Maulana Habib Lutfi jam 10 malam. Kiai itu dari jam 4 sore tidak diterima. Sedangkan saya datang karena memang datang pas, tiba-tiba Abah lagi main organ. Main organ pakai kaos, dia bilang, Kang Maman masuk Kang. Beliau tiba-tiba ngomong begini, saya dari tadi main musik tidak satu pun lagu yang bisa saya karang. Betapa sulitnya dulu Imam Al-Qushairi menulis burdah. Betapa sulitnya Imam Al-Barjanji. Betapa sulitnya beliau ngomong bahwa Pak bicara seperti itu. Yang pasti saya merasa bahagia karena kiai yang menghina musik itu dijawab langsung oleh Abah. Bahwa pas semenjak itu saya bilang oke, ini adalah waliullah, ini adalah guru mulia Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Bapak-bapak, dalam 10 menit ini saya ingin melihat bagaimana Habib Mukhdar, Hadratul Walid Habib Mukhdar ingin menyatakan yang pertama pentingnya guru. Jadi di beberapa lembaran itu diulang-ulang sampai Habib Lutfi menyebutkan saya 22 tahun mondok. Saya bertemu begitu banyak guru. Kalau beliau bicara bagaimana gurunya yang ada di Indramayu karena memang sesepuhnya ada di Indramayu di Karangampel. Dan inilah yang dipentingkan sampai Imam Nawawi
mengutip kata-katanya Imam Hakim dalam Al-Mustadrak bahwa apa? Itu ada ucapan seorang tabi'in bernama Muhammad ibnu Sirin. Inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini integral bagian dari agama. Fangduru amma ta'hudu dinakum. Maka kalau kalian mau mengambil agama ini, maka lihat dari siapa dia mendapatkan ilmunya. Ini pentingnya sanad. Nah makanya di beberapa lembaran buku ini dengan cermat memotret bahwa Pak, pentingnya sanad, apalagi kita thoriqah. Syekh Ali Jumat Mesir menyebutkan bahwa al-mashrab fit thoriqah ala salah satu mashrab. Ada 3 aliran dalam thoriqah. Yang pertama adalah arifan salafi. Dimulai dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Di sana ada Fudail bin Iyad, di sana ada Ibrahim bin Adham. Itu adalah thariqah salafi yang disebut dengan juhud. Makanya Habib Mukhdar menyebutkan juhud khusus dalam satu bab, juhud dan wara, pada halaman 396. Karena thariqah dulu itu khusus bab juhud. Ada misalnya Imam Hannad Bapak. Imam Hannad menulis tentang az-zuhud. Ada lagi yang menulis juhud itu, kitab khusus juhud dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Itu zuhud. Apa prinsipnya dari thariqah yang pertama? Ad-dunya fi aidihim la fi qulubihim. Dan ini yang enak dari Maulana Habib Lutfi. Mungkin di antara bapak-bapak para kiai nggak tahu, kalau dengan Abah Habib Mukhdar tentu sering. Tapi saya pernah naik kereta api satu gerbong berdua dengan Habib Lutfi. Bayangkan Pak, berdua dari Gambir ke Pekalongan, beliau tiba-tiba dibelikan khusus, kereta khusus seorang, saya di gerbong belakangnya, tiba-tiba kata kondekturnya, ada Abah di depan kalau mau ketemu. Pas saya ke sana, kata Abah udah duduk di sini aja, masa saya sendirian di gerbong. Berapa harga gerbong dari Gambir ke Pekalongan, satu gerbong itu 62 juta. Dan saya punya fotonya berdua Bapak. Seperti itu. Nah, Abah itu kalau makan punya prinsip, dia bilang Kang Maman tuh salah kalau soal makan. Tadi disebutkan oleh Abah Habib Mukhdar, beliau minum itu setelah 30 menit setelah makan. Tapi yang salah menurut beliau ke saya itu, saya sudah lama tidak makan daging kambing. Kata Abah itu kesalahan total, tertipu oleh Yahudi. Jadi kalau mau sehat, mau pinter, mau cerdas, makanlah daging kambing. Oh, ini tolong kepada yang punya asam urat dan sebagainya, makanlah daging kambing. Saya jujur, saya udah lama sejak saya pulang dari Perancis tidak makan steak daging itu. Setelah ada pengajian di toko itu, di UD, saya makan daging kambing lagi dan sehat Abah. Saya pernah 62 kilo, hari ini sudah 72 kilo. Bibarokati irsyad Maulana Habib Lutfi makan daging kambing. Yang kedua, al-masyrabus tsani adalah masyrab tentang thariqah sunni. Thariqah sunni disebut dengan Madrasah Ghazali. Nanti salah satu yang akhirnya melahirkan Imam Asyadili, Bapak. Imam Asyadili itu lahir dari Madrasah Ghazali. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya Imam Asyadili dulu punya guru yang namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Salam Al-Mashish, bisa dibaca Al-Bashish pakai ba, bisa dibaca mim Al-Mashish. Kebetulan anak saya di Mesir Bapak. Kalau nelpon sekarang udah pakai bahasa Mesir. Kolam itu dalam Mesir bisa kolam, ghalam, bisa dibaca alam pakai hamzah. Nah, lalu Syekh Ahmad Asyadili nanti punya namanya murid, saya pernah berziarah ke makam Syekh Abdul Abbas Al-Mursi di Alexandria.
Alexandria, di sana ada makam Nabi Daniel, Bapak. Nabi Daniel itu nabi yang bisa berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan singa, dan konon katanya itu dia yang disebut dengan Al-Ghazah, petarung yang pahalanya melebihi 1000 bulan, dan itulah menjadi sejarah nuzulul Quran. Nah, di makam Al-Mursi itu ada makam Syekh Al-Qushairi, penulis Burdah. Jadi Asy-Syadzili punya murid 2, Bapak. Yang menulis narasi yang menarik namanya Syekh atau Ila As-Sakandari Hikam, tapi yang nulis qasidah itu Syekh Qushairi. Dan betul kata Hadratul Walid Aba Muhdor, Syekh Asy-Syadzili itu Pak, kalau kita dari Mesir, itu perjalanannya lumayan masih jauh, kayak gitu. Kayaknya kalau tidak ada 2 muridnya itu, tulisan-tulisan beliau, ungkapan-ungkapan beliau, aforisme-aforisme beliau itu tidak muncul. Nah makanya tadi kata Hadratul Walid Aba Muhdor, Habib Lutfi belum ditulis keramatnya. Nah itu adalah kesempatan saya untuk menulis keramat beliau. Bapak, saya pernah nganter seorang ibu yang minta amalan supaya dagangnya laku. Ternyata kata Habib Lutfi, nggak usah minta amalan, saya kasih duit saja. Dan dia menjadi orang yang paling kaya di daerah itu, Bapak. Nah kayak gitu. Dan itulah betul-betul al-masyrabus tsaniyah. Yang ketiga, thariqah ketiga adalah thariqah falasafi atau teori. Itu yang Ibnu Arabi, Al-Jilli, At-Tamsalati dan sebagainya. Nah, problem kita hari ini Bapak-bapak, bukan problem, keuntungan kita dengan buku ini, ternyata Maulana Habib Lutfi itu bisa menggabungkan 3 masyrab sekaligus. Di satu sisi beliau mempraktekkan teori tentang tasawuf sunni. Ingat Bapak, tasawuf salafi dengan metode-metode Ibrahim bin Adam. Imam Hanafi itu Bapak, jubahnya harganya 90.000 dinar. Ingat, jubahnya Imam Hanafi itu 90.000 dinar. Padahal jubah paling mahal itu cuma 90 dinar. Kenapa? Karena Imam Hanafi adalah keturunan raja-raja Persia. Tapi tidak kehilangan ketasawufannya. Makanya kalau Abah lihat cara berpakaiannya rapi, pakai sorbannya rapi. Bapak, di Watimpres tidak ada ruangan yang paling harum kecuali ruangannya Abah. Tidak ada mobil yang paling bersih mobil Alphardnya kecuali mobilnya Abah. Karena di Watimpres itu kan tua-tua. Bapak, ada Wiranto, ada saya dan sebagainya. Tapi Abah itu betul-betul dalam usia yang tidak muda lagi, Abah tetap mempertahankan bagaimana kerapihan, bagaimana keharuman adalah bagian dari cara dakwah Islam. Kita nganggap bahwa tasawuf itu kopiah dengdek, sorban 7 mulut diganti, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang kedua, Abah tentu mengajarkan kepada kita tentang tasawuf sunni, salafi Bapak. Nah ini yang salafi atau sunni ini yang hari ini mau direbut oleh kelompok-kelompok yang hari ini membuat teroris. Apakah kelompok salafi wahabi yang kata Profesor Dr. Said Akhil Siraj menjadi pintu gerbang masuknya terorisme? Saya tadi ngobrol dengan teman-teman TNI dan Polri Bapak. Kejadian katedral menjelang Kamis Putih, Jumat Suci, lalu Paskah besok, itu kemungkinan ada 10 titik bom yang akan dicoba, dan hari ini tiba-tiba masuk di Polri. Walaupun diakui oleh Polri sebagai lone wolf, padahal enggak, Bapak. Mereka ingin menggoda dan Amerika Serikat ada di belakang ini. Nanti kapal induk Amerika akan masuk ke Myanmar untuk menaklukkan militer di Myanmar. Setelah itu mereka akan merapat ke Indonesia dan mempertanyakan kenapa smelter di Freeport masih dibiarkan. Mereka kehilangan duit berapa ratus triliun Bapak dari Freeport, dan Jokowi tetap kekeh tidak memberi kesempatan Amerika untuk menguasai Freeport. Makanya saya bilang ke Hadratul Walid Aba Muhdor, tentu Maulana Habib Lutfi tahu persis masuknya Amerika untuk lalu dulu
menjatuhkan Soekarno karena mereka mau masuk ke Freeport. Bapak-bapak, saya 5 kali ke Amerika. Saya tahu persis Amerika hari ini dengan uang dolarnya itu semua jaminannya adalah emas yang diambil dari Freeport. Saya sudah masuk musola di bawah Freeport, Bapak, itu 7 kilo dari atas. Kita ke bawah, itu musola paling bawah di dunia. Bapak-bapak, setelah emas di Freeport habis akan ada uranium. Dan uranium lebih mahal daripada emas. Nah, apa yang ingin saya katakan Bapak? Sekali lagi Maulana Habib Lutfi ingin mengatakan ikuti Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Thariqati Nahdlatul Ulama. Karena diam-diam kita menyimpan satu perang lawan kolonialisme barat. Misalnya ketika Amerika dengan Chevron dan sebagainya mau membuat tenaga nuklir di siapa putranya Sunan Kalijaga itu, Raden Umar Said Muria. Bapak-bapak, gagallah Amerika membuat tenaga nuklir. Alasan kita cuma sederhana, di sana ada makam Raden Umar Said. Kata Maulana Habib Lutfi, sekali Bapak ziarah ke makam wali, maka bayangkan berapa kehidupan kita pertahankan. Satu, ekologi alam tidak terganggu. Yang kedua, sumur-sumur keramat tidak terganggu. Yang ketiga, UMKM yang dagang di sekitar makam wali tidak terganggu. Yang keempat, tukang bis jalan. Yang kelima, pom-pom bensin jalan. Dan yang keenam, Kiai di Majalengka lumayan setahun sekali mawa 10 bis, lumayan untuk lebaran. Wah, Pak. Nah, itulah maslab yang Nah, maslab yang terakhir, Bapak, Al-Zili Ibnu Arabi, tidak ada seorang ulama, Maulana Habib Lutfi itu adalah tokoh muslim paling berpengaruh nomor 32. Nomor 32. Beliau pemimpin muslim, di buku ini dengan bagus memotret, satu tentang pentingnya mengenal Allah, yang kedua tentang pentingnya mengenal tanah air. Hubbul watan minal iman.